Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan tentang eksplorasi Undang-Undang ITE, di mana di kelompok saya ada Imam Prabowo dan saya sendiri Mahesa Dharma Satria. Undang-Undang ITE adalah suatu undang-undang yang ada karena adanya pengaruh globalisasi serta perkembangan teknologi telekomunikasi yang begitu cepat yang memiliki suatu fungsi dan kegunaan untuk melindungi masyarakat. Dan terdapat larangan untuk menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik yang tercantum pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana dinyatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada pula terdapat larangan untuk melakukan penyebaran data tanpa seizin pemilik yang tercantum pada Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan dalam Undang-Undang ITE terdapat juga larangan untuk melakukan penyidikan selain pihak berwenang seperti polisi negara Republik Indonesia yang terdapat pada pasal Undang-Undang ITE berikut. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang ITE dinyatakan selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang di lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan elektronik. Kemudian, terdapat juga sebuah sanksi bagi seorang atau pihak yang melanggar sebuah kesusilaan pada kesamaan yang tercantum pada pasal 45 ayat 3 yang dinyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hukum pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak adalah 2 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imam Prabowo. Baik, lanjut ke kasus pelanggaran UU ITE. Ada beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah Bu Yani dibui. TKI Jokowi berkata kalau sudah ketetapan hukum silahkan jalani. Ya, di sini Bu Yani resmi ditahan Kejaksaan Negeri pada Jumat 1 Februari 2019. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN, Jokowi Ma'ruf meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut. Bu Yani bersalah karena terbukti mengunggah potongan video mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Bu Yani melanggar pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selanjutnya ada contoh tagih hutang lewat medsos, wanita di Medan dijerat UU ITE. Wanita bernama Feby Nur Amelia dijerat hukum atas kasus pencemaran nama baik. Feby mengaku telah menagih hutang lewat instastory Instagramnya, di mana potongannya adalah meminta agar orang yang berhutang tersebut membayar hutangnya yang sudah lama sebesar 70 juta. Kemudian menurut jaksa, atas postingan tersebut yang mencemari nama baik yang berhutang tersebut, Feby melanggar pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah contoh yang masih baru-baru ini, yaitu prank bantuan isi sampah. YouTuber terancam penjara 4 tahun. Polisi tengah menyelidiki kasus YouTuber Ferdian Paleka ini, di mana ia membuat aksi prank dengan memberikan bantuan yang berisi sampah kepada waria Bandung. Atas kasus ini,
YouTuber tersebut dijerat hukum yaitu penjara 4 tahun. Namun kemarin masih dalam penyelidikan pencarian YouTuber tersebut, tapi sekarang beritanya ia sudah tertangkap oleh polisi. Dalam kasus ini ia melanggar pasal 45 ayat 3 UU ITE serta pasal 27 ayat 3 atas pencemaran nama baik. Kemudian contoh yang selanjutnya, wanita meminta pajang foto good bener jadi tersangka UU ITE. Nah, wanita berinisial AF ini mengklaim sebagai guru SMP Negeri 30 meminta tak memasang foto presiden dan wakil presiden di sekolah. Lewat akun FB-nya, ia mengunggah pernyataan yang mengusulkan untuk tidak usah memasang foto presiden dan wakil presiden. Nah, atas kelakuan dia ini, ia dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian, menghasut agar tidak menurut peraturan UU dan menghina kekuasaan yang ada di Indonesia. Ia dijerat pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari UU ITE ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah memungkinkan kejahatan yang dilakukan seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Jadi orang-orang yang di luar Indonesia seperti di negara-negara lain yang melakukan kejahatan dapat diadili. Kemudian yang kedua, peluang mengadakan program pemberdayaan internet. Yang ketiga, meminimalisir penyalahgunaan internet, di mana internet sendiri sekarang telah menjadi kebutuhan pokok. Kemudian yang keempat, mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan internet dan penipuan. Nah, di balik kelebihan tersebut ada kekurangan. Yang pertama ada perubahan pada perundang-undangan ini mengancam kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan kreativitas dalam berinternet. Terus selanjutnya masih dibuat dengan prosedur yang lama, yang sama sekali tidak menggambarkan adanya relevansi dengan teknologi. Kemudian UU relatif tidak disosialisasikan kepada masyarakat, dan penyusunannya hanya dipercaya pada kalangan yang amat terbatas. Terus yang terakhir, tidak mengikutsertakan dan tidak memperhatikan kepentingan elemen masyarakat lain. Kemudian di sini ada referensi yang kami pakai. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.